Istilah globalisasi berasal dari kata globe atau peta dunia yang berbentuk bola. Dari kata globe ini selanjutnya lahir istilah global yang artinya meliputi seluruh dunia. Dari kata global ini lahirlah istilah globalisasi yang bermakna sebuah proses mendunia. Globalisasi merupakan kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi massa. Para cendekiawan Barat mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas, dan merangkum segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh umat di dunia. Perkembangan teknologi yang makin canggih sehingga tidak ada lagi batasan ruang dan waktu dalam berkomunikasi. Interaksi budaya melalui media massa seperti televisi, film, radio, musik, berita, dan lainnya menjadi sarana peningkatan interaksi budaya di masyarakat. Lewat media massa, manusia bisa mengonsumsi dan mendapat pengalaman baru mengenai kebudayaan. Ketergantungan dalam bidang ekonomi, artinya terjadi ketergantungan antar negara dalam bidang ekonomi. Ini merupakan akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional dan dominasi beberapa organisasi di dunia yang mengelola masalah ekonomi, khususnya perdagangan antar negara. Meningkatnya masalah bersama. Ciri-ciri globalisasi ini berarti masalah yang dialami suatu negara bisa mendapat perhatian dunia internasional, misalnya permasalahan lingkungan hidup, inflasi, atau lainnya. Globalisasi adalah suatu perkembangan yang tidak bisa dielakkan atau dicegah. Kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang menghasilkan media massa yang dicegah mempermudah terjadinya globalisasi. Kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang menghasilkan media massa yang canggih memudahkan terjadinya globalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan manusia seluruh dunia menjadi suatu sistem komunikasi. Teknologi telah memperlancar terbentuknya budaya dunia, yaitu budaya yang dianut oleh seluruh umat manusia dunia ini. Dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan perekonomian negara. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupa menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi produktif, efektif, dan efisien. Dampak negatif globalisasi. 1. Makin mudahnya nilai-nilai Barat ke Indonesia baik melalui internet, media televisi maupun media cetak yang banyak ditiru masyarakat. 2. Maraknya penyeludupan barang ke Indonesia. Faktor penyebab penyeludupan seperti kondisi geografis, lemahnya pengawasan, adanya keterlibatan warga lokal, serta kemampuan pelaku terhadap melakukan kejahatan penyeludupan. Berbagai bidang yang berdampak globalisasi. A. Dampak globalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu globalisasi memberikan banyak pilihan dari produk yang kita inginkan, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan harga yang kita mampu. B. Bidang sosial budaya, yaitu berkembangnya pariwisata yang menyebabkan pendapatan masyarakat, peluang kerja, harga dan tarif, distribusi manfaat dan keuntungan, kepemilikan dan pengendalian. Bentuk-bentuk globalisasi. Berikut beberapa bentuk yang menandakan makin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. 1. Perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang seperti handphone, televisi, satelit, dan internet. 2. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita serta olahraga internasional. 3. Perkembangan yang makin kita rasakan sekarang ini yang sudah banyak kita konsumsi adalah soal fashion, budaya, dan makanan. 4.
pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization. 5. Meningkatnya permasalahan bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, terutama pemanasan global yang sudah kita rasakan. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Meskipun globalisasi datang dengan setumpuk pengaruh negatif, namun dengan perisai keimanan dan moral yang tinggi, pengaruh globalisasi khususnya yang menimbulkan sifat-sifat seperti materialistis, hedonisme, permisif, dan lain-lain tidak akan bisa menguasai diri kita. Oleh karena itu, keimanan dan moral kita dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi. B. Meningkatnya jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Lunturnya sikap gotong royong dan tolong-menolong yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita diakibatkan kurangnya rasa persatuan. Jiwa individualisme lebih kental pada setiap individu. Rasa kesatuan dan nasionalisme ikut pudar karena lebih memilih hal-hal yang menguntungkan saja. Perlu adanya kesadaran diri untuk memupuk dan meningkatkan rasa persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. C. Melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah. Apabila bukan kita sendiri sebagai generasi muda yang turut melestarikan warisan budaya leluhur, lalu adakah orang lain? Kebiasaan yang ada dalam masyarakat pun mulai hilang ketika globalisasi datang. Globalisasi perlahan-lahan dapat mengakhiri budaya asli dan hal ini sangat berbahaya. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dan adat istiadat daerah bersama-sama. Setelah nilai globalisasi menyatu dengan nilai dasar budaya bangsa, maka kita sebagai bangsa yang berdaulat berkewajiban menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa yang yakin dengan cara mendidik anak bangsa agar menjadi manusia Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya bangsa dan memiliki kemampuan untuk berkomitmen dalam dunia global. Sikap positif lain yang perlu dikembangkan untuk bisa berperan di era globalisasi yang yaitu Memahami kelebihan dan kelemahan teknologi. Penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi yang kita gunakan. Kenali kelebihan dan kelemahan teknologi tersebut. Dengan memahami ini, kita dapat memaksimalkan manfaat positifnya dan menghindari resiko atau dampak negatifnya.